ada aja ya tingkah-tingkah orang ini untuk biar dapat, kalau di TikTok tuh biar FYP, biar banyak ditonton, biar followernya banyak, viewersnya banyak, ada aja tingkahnya. Iya, Dulu ingat nggak? macam-macam. Yang mandi apa? Mandi Mandi lumpur, mama. Ya kayak gitu-gitu tuh. Sekarang mau jadi lele tuh. Orang Dilumpurin mulu. tetap orang, Iya, tetap. cuman ada leleknya di lumpurnya itu. Gua kalau mau masang foto profil aja gua harus ke salon dulu. Oh, itu supaya kelihatan apa ya? Kelihatan menor, Kelihatan rapi. glowing. Terus pakai bedak Doris gitu ya. Sebenarnya bukan bedak Doris, itu mau buat jaing. Lo gimana sih? Iya. Wah, gua salah Tapi pakai bener, berarti. gua kemarin ke salon. Gua salah pakai. Gua di grooming. Oh iya ya. Salah salon ya. Habis itu beli kebiri kayaknya. Habis divaksin. Lu masih Kucing. mending, gua digeruduk. Tapi emang macam-macam ya. Ini fenomena ya. Tadi gua habis buka media berita. Gua tuh pernah suatu saat gua ngonten, gua belain satu figur anak Lampung yang namanya Bima. Gua belain, ya inget gak Bima itu? Oh iya, yang Gua belain dia karena dia menyuarakan keresahan tentang pembangunan yang infrastruktur. seolah-olah Pemprovnya tuh males lah gitu. Itu kan kita sudah bahas panjang kali lebar. Iya. Sampai dengan luas dong. Tapi ternyata keviralan itu atau keterkenalan itu bebannya luar biasa. Kalau yang nggak kuat bisa offset bahasanya. Ini gua ngomongin Bima lagi nih. Jadi lupa diri dia ya. Makanya jadi kita harus ngebahas ini lagi mau nggak mau Ya, mau karena nggak mau. ada reaksi yang begitu keras Iya, dari para ini netizen. Dari berapa hari lalu tuh netizen tuh gemes dan cenderung lebih ke akhirnya ya roasting lah si Bima ini. Karena kalimatnya menurut gua ya, menurut gua kalimat-kalimat kemudian setelah dia ngomong soal Lampung itu makin kesini dia tuh makin kesono. Berarti jauh dong. Jauh. Iya, Harusnya makin kesini. Emang di Australia dia. Iya, makanya dia makin kesini harusnya, tapi makin ke Kalau sono. nggak salah momennya itu bertepatan, kalau nggak salah ya, nanti bisa dikoreksi, bertepatan dengan ketika Pak Ganjar itu di Capres. diwawancara kemudian dicapreskan oleh PDI Perjuangan. Iya. Itu si Bima itu kayak gini, lihat. Tuh. Ini perintah partai. Ini perintah Ibu Mega. Anda Udah ketebak dah. Lagian disuruh ngomong sama itu janda satu itu lo nurut. Aduh, udah deh, nggak usah tanggepin. Kabur. Nah, lo. Waduh, bayangin. Wah. Anak muda yang tadinya kita berharap, wah oke nih kritis nih. Tapi kan harus bedakan. Kayak nggak diayak dulu ngomongnya. Nggak diayak dulu. Masir kali ya. Iya biar alusan dikit gitu. Jadi kita malah jadi curiga dia di sana di Australia sebenarnya kuliah sebagai mahasiswa kok kata-katanya seperti itu, apa jangan dia di sana jual es krim. Terus jual es krim tuh gua. Ya, maksudnya gini. Iya. Bima ini kan kuliahnya di Malaysia, ini udah kuliah di mana-mana lah. Nah sekarang kemudian publik bereaksi, percuma lu pinter gitu. Kalau katakan nggak ada akhlaknya bahasanya Kita gitu. pernah kan. bahas itu bro, adab Iya. dulu baru ilmu. Nah, itu pernah betul. Jadi emang oke lah dia secara keilmuan, kritis. Tapi adab juga harus dipakai dong. Iya. Gitu Jangan maksudnya. Masalahnya adalah yang kemudian menjadi geram orang itu pertama dia Asin dong. garam. Oh garam. Ini kan geram. Oh geram. Ya, geram. Nah, dia menyebut misalnya Bu Mega itu dengan janda itu. Aduh. Kemudian yang kedua adalah dia menyebut ke Bu Mega arahnya, kita semua tahu lah gitu seperti itu diarahkan Bu Mega dan bilang kalau bapaknya Bu Mega itu dengan kata-kata mampus. Iya, itu. Itu kan mampus itu kan artinya Iya. kan bisa itu diganti dengan bahasa yang lain, wafat, meninggal. Karena mampus itu menurut gua makian. Iya, Dan itu bisa jadi sumpah serapah. dan sebetulnya. sangat tidak etis lah ya. pantas lah di Bayangkan, iya seorang bapak bangsa yang kemudian dia melahirkan Pancasila, Iya. yang melahirkan banyak kemudahan bagi kita semua, gara-gara Pancasila itu kita bersatu.
di kata-kata dengan kata-kata yang tidak sopan itu. Padahal kalau nggak ada Bung Karno, belum tentu si Bima ini bisa keluar negeri sekolah gitu Iya, kan. iya. Betul. Ini penting sejarah. Anak yang tidak tahu sejarah. Jas merah, Iya. jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dia tidak tahu sejarah negeri sendiri. Akhirnya kecintaan terhadap negeri nggak ada. Iya. Ini fenomena ya, kenapa anak muda ini kadang-kadang apa ya, kemajuan. Iya. Kalau menurut saya sih gini, marah boleh, kritis boleh. Tapi menggunakan porsi yang tepat gitu loh. Dengan dosis yang tepat juga. Kalau ini udah overdosis kayaknya. Jangan-jangan yang dicari bukan nilai dari kritikannya ataupun nilai-nilai dari masukan yang diberikan, tapi pengen viral, Ya. Dengan pengen cara populer. ya. Kayak seperti itu. Dia sendiri kan pernah bilang bahwa kalau tidak menggunakan kata-kata dajjal, mana mau dilihat orang. Nah, ini kan salah satu. Artinya memang dia Berarti kan ada motif ya untuk viral itu ya. Kan nggak harus supaya viral jadi jahat, nggak juga. Nggak juga. Banyak juga orang yang viral tapi Malah lebih menggunakan baik, bahasa-bahasa yang baik. bermanfaat buat orang lain juga kan gitu. Tapi menurut gue gini loh, gue juga punya anak laki-laki, gue juga tahu gue nggak terlalu update dengan kelakuan anak-anak zaman sekarang. Coba lu spill TikToknya, Iya. jangan-jangan Iya. ya mungkin ada sesuatu ya. Iya, Gue juga khawatir juga iya, jadi ikut khawatir. Maksud gue nih, jangan-jangan menginfluence yang lain untuk nggak sopan terhadap yang tua, apalagi pahlawan-pahlawan bangsa. Waduh. Bung Karno loh bro, bapak bangsa. Itu sampai digituin. Iya. Mungkin orang tua dia nggak marah mungkin, tapi kan kita yang mencintai adat budaya Betul, para betul. pahlawan kan jadi gemes kan. Ya, seorang bapak bangsa, kemudian dia juga sangat berpengaruh di negeri ini. Iya, kita sudah tidak menyangsingkan siapa Bung Karno. Betul. Ya kan? Tentu tidak. Tapi Tapi bahwa enteng banget ya dia ngomong seperti itu ya. iya, itu kan semua orang ada motifnya. Kalau motifnya hanya untuk viral mungkin ya oke lah, ini pelajaran berharga. Tapi kalau ada motif-motif lain kan, dia di negara lain loh. Iya kan? Waktu itu Mas Butet Kertarjasa pernah menyampaikan, boleh saja kau jadi pintar, boleh saja kau jadi terkenal, tapi kalau sudah menjelek-jelekkan negeri sendiri apalagi seorang proklamator dari negara lain, itu udah kayak, menurut gue sih udah kayak tambang-tambang penjajah atau pengkhianat. Betul. Betul nggak begitu? Nah, ini bisa membahayakan. Yang lebih membahayakan lagi adalah pengaruh terhadap anak-anak muda zaman sekarang ini. dan begitu betul. Mereka mudah meniru loh. Iya. Betul. Iya, emosinya ditiru, caranya ditiru. Ini sangat berpengaruh buruk ini. Dan begitu reaksinya begitu kuat banyak ya dari netizen dan bangsa ini sebetulnya kan. Dia berlindung di balik bahwa itu kebebasan berpendapat. Oh, Kalau apalagi di zaman Pak Jokowi ini kurang bebas apa lagi? Kurang bebas apa? Tapi jangan sampai kebebasan itu kemudian menjadi seolah-olah memberi hak kepada dia untuk melecehkan. kalau berbeda pendapat itu menurut saya biasa. Ini dua-duanya presiden loh ini. Iya. Bu Mega, Iya, presiden makanya. kelima. Bung Karno presiden pertama. Yang pertama. Jangan-jangan dia nggak tahu lagi. Iya. Makanya, Itu sama Bung Karno. Iya, jangan-jangan tunas sejarah. Nah, ya. Ada lagi. Ada, baru. Iya kan? Kalau ikan tuna sih ada. Itu biasanya buat mancing. Tapi kalau iya. ikan tuna, deho. Dia tahu deh. Kang mancing tahu. Tapi biasanya gini, kalau Didin bilang tadi ini masalah kebebasan berpendapat, mungkin ada hal lain, bro. Bukan saya bilang, yang bilang. Iya, kebebasan berpendapat. Mungkin persoalannya bukan perbedaan pendapat. Iya. Kalau berbeda pendapat itu biasa. Nah, yang bahaya adalah Apa tuh? berbeda pendapatan. Ini akan rawan konflik. Iya, iya. Situ aja kali kita mah biasa aja. Kalau situ lebih kita minta. Ya maksudnya gini loh. Maksudnya gini. Si Bima ini kan yang Ya. sekarang kemudian didoxing kan. Video-video dia yang Dari awal. terkesan agak-agak ya kalau orang bilang agak melambai dan sebagainya. Ya, ya. Akhirnya sekarang larinya ke personal. Nah, Dia marah. Marah dia. Jangan ya katanya gitu. Kan gue selain soal kemarin gue udah minta maaf, mungkin katanya udah minta maaf. Dan Dia juga pernah kritis untuk hal yang baik yang lain, tapi jangan kemudian bilang kalau gue ini bencong. Dia bilang gitu, dia yang bilang. minta maaf juga sambil kayak apa sih melecehkan gitu, ketawa-ketawa gitu kan ya. Iya, beda. Netizen juga kadang-kadang kelewatan ya. Harusnya putar balik lah, ya kan? Iya. Kok putar balik? Kalau kelewatan kan putar balik. Oh, bukan. Putar balik, maksudnya dikoreksi lah kata-katanya, jangan susah sekasar ngomong supir itu. nih. Pak, agak cepet. Masih ada aja. Karena ada bahasa yang lebih halus. Apa tuh? Apa dong? Apa? Kelewatan. Kelewatan. Bukan. Bahasanya. Tadi ada kalimat Oh, yang melambai tadi. Ah. Ya mungkin ada bahasa yang lain, misalnya tulang lunak lah apa. atau presto kan. Presto. Lebih lunak.
Ini kenapa jadi ngomongin Iya, nggak maksudnya kan masak? ini terjadi, maksudnya ada kalimat-kalimat itu tuh dia sendiri yang ngomong. Siapa Bima ini kalau dia dibilang bencong itu adalah dia sendiri yang ngomong. Ya, ada videonya. Dan menurut gue ya, semua itu nggak perlu terjadi. Kalau misalnya ada seorang anak usia belasan lah ya, mungkin gue nggak tahu 20, 21 mungkin umur. Tapi penghargaan itu kan sejarah yang sangat dasar soal siapa pendiri Indonesia, siapa presiden kita kan gitu kan. Kita boleh mengkritik, nggak ada yang dilarang. Tapi bahwa ada batas-batas kesopanan terhadap orang tua itu juga ada. Yang membedakan kita dengan negara lain katanya adalah kita tata krama. Kalau orang timur sangat terkenal kesantunannya ya. Sekarang udah luar biasa, beda dengan zaman dulu. Iya betul. Kalau saya sih orang barat. Saya. Oh gila, lu emang ada keturunan dari mana? Jakarta Barat. Oh kalau gitu gua orang timur. Kalimantan Timur kan ada. Gua Ciputa Timur. Kalau gua sama Barat Timur, gua mau orang Kulon. Orang Serang ya. Nah, gua pengen tahu juga nih. Lu berdua kan juga punya adik, kakak dan sebagainya. Gua terus terang gua nggak ngerti update terkini tentang sifat anak-anak itu, meskipun gue punya anak laki-laki ya, seusia ini juga. Tapi gue nggak tahu patron, contoh, moral mereka itu dari mana sih? Ya, sekarang sangat banyak contoh karena dengan sosmed tadi ya. Sosmed. Berarti sosmed. Tapi menurut gue sih sebetulnya gini, tetap anak-anak itu bermedsos seperti nonton TV. Harus ada BO. Oh tadi ya, ada BO tadi ya. Iya. Kemarin sih gue sempet BO. Ya. Beli oli mobil gue. Gue curiga jangan-jangan pernah yang sama nih. Iya, tapi saya ke satu tempat BO juga. Wah gila, lu jangan gitulah. Banyak orang. Oh BO banyak orang masih ada ya. Kan rame tuh. Kalaupun kita nakal, jangan tunjukkan kenakalan kita. Iya, gitu. kalau Pak Diden pernah BO? BO? Pernah? Dia? Kalau BO saya, karena lagi makan bobo. makan kuncung dong. Imsak? Ya ampun, imsak mulu di sini. Puasa gak kelar ya. Ini teh udah 2 hari loh di sini saya tinggal. Tapi emang anak sekarang kebebasan terlalu bebas ya. Kalau bilang ke barat-baratan seperti itu, apa aja yang dari luar tanpa disaring, dia telan. Saringlah dulu apa yang datangnya dari barat, jangan asal telan. Nah, itu dalam lagunya Bang Haji pernah disebutkan, itu yang disebut dengan modern. Nah, betul. Masyarakat modern ini kan cenderung meniru apa yang ada di depan mata dia. Tapi menurut gua sih kalau anak-anak seumuran anak gua sekarang kiblatnya nggak ke barat, ke timur. Korea, K-pop. Iya. Kan? Mungkin udah bergeser ya. Mungkin bergeser karena memang geopolitik kita kan bergeser dari dulu itu sentralnya di Amerika udah bergeser ke Asia, ke Cina, India kayak gitu. Tapi kalau sebatas itu masih mengagumi karya seni orang, nggak masalah. Itu masih bagus. Iya kayak K-pop. Sekarang budayanya positif aja. Budayanya loh diambil semua. Budaya, perilaku. Tapi terutama kasus si Bima ini adalah ketika dia berada di Australia, gua nggak tahu sekelilingnya kayak gimana. Kita ya nggak menutup mata ya, Australia itu kan tetangga tapi judes. Judes, pernah ketemu ya? Oh iya, pakai kebaya juga dia. Bukan, maksudnya ada negara yang judes itu maksudnya gini. Kasus misalnya kekerasan di Papua, itu sudah banyak yang tahu bahwa konon kabarnya Australia juga pernah terlibat. Berikutnya kasus lepasnya Timur Timur dari Indonesia. Timur ya. Konon kabarnya ada Australia juga terlibat. Dan memang maksudnya ada indikasi kalau dari kasus Bima ini. Nah, bukan. Maksud gua, apakah Bima di Australia itu berteman dengan orang-orang yang ke Indonesia itu bencinya setengah mampus orang sana? Bisa jadi. Bisa. Sehingga, karena banyak. Iya kan? Ini mengenai pengaruh dari dunia barat tadi ya. Apakah mungkin seperti itu? Kalau itu terjadi bahaya banget. Berarti dia salah gaul di sana. Coba gaul sama kanguru kan aman ya. Malah paling kan lompat sana sini. Lompat. Pas pulang-pulang sini ada kantongnya.
Enak dong lebaran. Biar Kali ngantongin ini. emaknya. Beda. Bisa Tapi, jadi loh. Saya justru khawatir malah ini menjadi bagian dari karakter asli seorang Bima. Oh. Yang memang tidak terpengaruh oleh apapun ya. Tapi terus mungkin terang ya. heeh, bisa jadi. Gua tuh lihat setelah kejadian itu ya, gue lihat Bima itu kayak admin lambe turah gitu loh maksudnya kan. Iya. Kadang-kadang kan apa ya? Asal jeplak kalau bahasa Jawanya. Tapi bahwa lambe turah sekalipun malah jauh lebih sopan daripada dia. Nah, ini kan kemudian menjadi pertanyaan, apakah pergaulan Bima benar-benar terpengaruh oleh budaya di mana dia tinggal sekarang itu di Australia? Ya. Karena sentimennya udah beda nih. Iya, mungkin karena dia merasa juga bahwa gue kan kuliah di luar negeri nih, gitu kan. Gila, sama proklamator dia nggak anggap gimana orang biasa kan gitu. Makanya. Merasa dia mungkin lebih tinggi. Itulah dan yang segala macam. Apa? Kuliah di luar negeri. Iya. Itu kata di sini. Tapi di orang Australia bilang dia tuh kuliahnya di dalam negeri. Kalau orang Australia bilang, Iya. Ya orang sono bilang mah dalam negeri dia. ya benar Iya kan? juga. Nggak salah. Jadi di sana dia nggak bisa mentang-mentang karena dia kuliah di dalam negeri. Di sini aja dia dibilang di luar negeri. Iya. Itu Pak. Itu kan beda negara. Kita nyebutnya kuliah di luar. Gini aja kalau mau bilang dia dalam negeri kita rame-rame ke sono yuk. Kita ngomongin sono. Oh gitu. Gua kira orang Australia nggak mengakui dia Tapi kuliah di dalam luar situasi negeri. kayak gini bro, kayaknya Kak Seto harus hadir ini. Beh, ngapain Kak Seto hadir? Dia kan Komnas anak ya. Dan ini boleh dikatakan senang atau tidak, dia masih seorang anak yang butuh bimbingan dari orang tua. Gua masih rancu ya dua orang ini antara Pak Aris Merdeka Sirait itu juga Komnas yang mana lagi? Kak Seto yang mana lagi? Dua orang ini dua-duanya nggak ada loh. Iya, harusnya Karena Komnas ini dua katanya dua lembaga yang nggak jelas dua-duanya lah. Iya. Nggak hadir. KPAI. KPAI benar ya? Iya, mungkin KPAI KPAI. Perlindungan anak. kalau KAI kan kereta. Kalau KIA kereta api juga. Kalau YKL itu resleting. Oh iya, YKK. YKK. Oh iya, oh dirubah ya. Kalau YKS begini-begini. Kalau YK itu Yanti Kosasi dulu. Masih ada gua. Masih ada. Kalender lagi aja. Tapi benar ini butuh penanganan serius atau enggak nih? Serius banget. karena sudah Serius kita kirim Kak Seto ke Australia kan. Ya. Kita kirim aja. Nah sebetulnya kita udah dewasa bukan anak-anak sebetulnya itu. Iya, Udah enggak. kuliah kan gitu kan. Tapi kan di sini kasusnya orang tuanya juga sempat diintimidasi, ya kan? Lagi-lagi masa ada si intimi. Balik lagi ke episode yang kemarin. Nah itu kalau memang kira-kira si Bima ini ternyata nggak minta maaf juga terhadap omongan-omongan yang merendahkan baik Bung Karno ataupun Iya. Bu Mega. Martabat. Martabat, berarti ya udah kita kirim Kak Seto ke sana, kita takut-takutin. Sebetulnya masa dia nggak takut sama Kak Seto? Iya. Kak Seto apa Kakek Seto sih? Kak Seto. Udah umur loh. Iya, tapi Kak Seto. Tetap Kak Seto ya Kak manggilnya Seto. ya? Iya, Kan biar selama masih ada poni tetap Kak Seto. Oh iya. kan biar dekat sama anak-anak kan manggilnya kakak, silakan kakak, lagi promo kakak gitu kan. Kebayang kalau Kak Seto kemudian karena mungkin usia terus rambutnya rontok terus botak. Kan gak enak manggilnya Kak Seto. Iya kan? Gak enak gitu. Bayangin Kak Seto botak kan. Permasalahan bukan di Kak Setonya sebetulnya. Si Bima ini. Oh ya. iya, kenapa kita ngomongin Kak Seto? Jadi sebetulnya perilaku anak di sosmed sebebas apapun, kalau dari awal sejak dirinya sudah diberikan apa namanya Pendidikan, kemudian batas-batas bagaimana apa yang wajar untuk diucapkan, untuk disampaikan pada publik atau yang tidak, itu kan sangat tergantung dari orang tua dari Nah, makanya awal. pendidikan orang tua di rumah ini sangat penting sekali terhadap anak. Bagaimana orang tua mengajarkan sopan santun, tata krama tadi. Negara ini kan negara yang penuh dengan tata krama. Kok tiba-tiba ada Kebablasan sikap-sikap gitu ya. seperti ini? Mungkin bukan hanya Bima, masih banyak Bima-Bima yang lain yang belum terdetek. Siapa? Enggak, ini gue mau kasih tahu juga Oh, di sosial media ini banyak juga kemudian yang doxing si Bima tadi, bahwa kemudian dicari juga kayak misalnya gini, Bima itu kuliah memang tidak menggunakan uang negara, bukan beasiswa. Iya, oke. Oh, karena dia itu melakukan hal-hal buruk lah ibaratnya, kemudian dia sampai kemudian ada yang biayai dan sebagainya. Jadi kan akhirnya hukum alam sosial media bekerja. Ketika ada satu orang menghina seolah-olah sebuah negara, semua orang bangun. Ini ada apa? Ada apa nih? Kemudian kan dicari-cari data-datanya, kemudian disambung-sambungkan jadi opini walaupun belum tentu benar opininya. Betul. Maksudnya kan tidak ada asap
kalau tidak ada tidak api. Atau tidak ada api Iya. kalau tidak ada asap. Bisa jadi berarti kata kasarnya itu dia melarikan diri kan bisa aja dari hal-hal yang memang sudah dia perbuat di Nah, sini gitu kan. masalahnya kan kemudian orang jadi bertanya, ini Bima kenapa? Apakah dia lost mulutnya? Apakah ini masalah moral akhlak yang memang dia nggak Ya. dibimbing dengan baik? Banyak pertanyaan yang susah. Ya. Kita temukan jawabannya. Ya akhirnya kalau sudah melebar kepada sentimen yang menyangkut Ya kemana-mana lah ya. Ya, apalagi ini kan ya orang gregetan gitu loh. iya, sejarah bangsa yang Kenapa dia sih? Ada apa sih? Iya. Gitu. Bah- Sampai menyinggung soal Interpol dan lain-lain. gitu. Iya. Semua orang pernah kesel. Semua orang pernah mengalami mungkin banyak masalah. Tapi ketika menyangkut sejarah bangsa, apalagi terkait Tokoh, dengan tokoh besar Bung Karno, Iya. orang sepakat bahwa beliau wajib dihormati. Iya. Ini anak nggak pernah dapat input kayak gitu kayaknya. iya, jangan-jangan dia nggak tahu bahwa Bung Karno itu adalah proklamator Indonesia. Ya, jangan-jangan dia nggak tahu. Oh, dia nggak pernah megang rupiah ya. Karena Bung Karno kan ada gambarnya dia. Makanya. Iya. Jangan-jangan gitu. Nah itu tadi, mungkin si Bima ini tidak pernah mendapat input-input tentang cintanya kepada sejarah bangsa. Bisa jadi begitu kan? Betul. Dia hanya tiba-tiba viral gara-gara protes soal Lampung. Dan itu kita hargai. Lampung mendadak jalan juga diperbaiki kemarin. Ada action kan? lah setelah Ada itu. action. Tapi kebaikan atau kritis yang maksudnya gini loh. Ya. Netizen Indonesia kan juga adil. Ketika dia melakukan kebaikan, pujian Betul. banyak juga yang dukung. Tapi ketika dia melakukan ini, ya sebaliknya seperti itu. Diserang juga. Betul. Tapi hebatnya kalau bisa sejarah itu kan dari uang juga kan. Dia bilang nggak jarang, mungkin juga jarang pegang rupiah dia. Berarti kejadian sama kayak saya jarang pegang rupiah. Oke, lah mainnya Mega dolar. dolar berarti atau yen gitu ya. Belum dolar rupiah aja kagak ada. Berarti bokeh. Itu mah karena keadaan. Ada kebokeh jangan Apa istilahnya. dong? Tidak punya. Dong. Imsak. Nggak imsak lagi ya. Berapa tahun kita puasa?